Banyak orang nyimpan emas, emasnya hilang. Investasi bolong. Anak-anak kita hidup tapi otaknya tidak lagi bisa dipakai karena sudah dirusak. Tolong ibu awasi ya handphone anak ibu. Ini kami cek kemarin isinya video yang gak layak semua. Kata si ibu, mohon maaf pak, itu handphone suami saya. Setiap kepala rumah tangga akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak ini sudah Islam, suci, bersih. Lalu siapa yang merubah anak ini jadi Yahudi? Jadi sekarang Bapak Ibu, banyak orang nyimpan emas, emasnya hilang. Investasi bodong. Investasi yang perlu kita lakukan adalah investasi pendidikan anak. Jadi beruntung sekali masyarakat kota Bandung. Kita di Bandung sekarang. Masyarakat kota Bandung yang ada di sekitar sekolah Al-Kenzi, saya sudah sampai, sudah melihat, sudah ke atas, ketemu dengan guru-gurunya, ketemu dengan sekolahnya, sudah ngelihat fasilitasnya. Tadi lewat di tangga, kamar mandinya harum semerbak. Ustaz kok tahu? Hidung saya kan tajam, bersih. Apakah hari ini aja nggak tahu, tapi dari kelihatannya memang bersih asli, bukan baru dibersihkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ancaman yang paling mengerikan bangsa Indonesia hari ini adalah kalau dulu tanah kita diambil, dicaplok Belanda, Jepang, komunis, sekarang yang paling mengerikan adalah anak-anak kita hidup tapi otaknya tidak lagi bisa dipakai karena sudah dirusak. Kita ini semua akan mati. Yang kaya-kaya mati, yang miskin lebih cepat. Lalu kalau kita mati, kita akan meninggalkan emas, hilang. Yang kita tinggalkan, ibu jangan lambai terus, bahan saya hilang. Yang akan kita tinggalkan adalah anak-anak yang bangun di tengah malam berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Razia handphone dilakukan di salah satu sekolah. Bapaknya dipanggil, enggak datang, sibuk rapat meeting. Ibunya yang datang. Dinasihati sama ibunya, Bu, tolong ibu awasi ya handphone anak ibu. Ini kami cek kemarin isinya video yang gak layak semua. Kata si ibu, mohon maaf pak, itu handphone suami saya. True story, kisah nyata. Ustadznya teman saya, dia ngajar di sekolah itu. Nggak boleh disebut tempatnya, menjaga kode etik jurnalistik. Kullukum ra'in, setiap bapak adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kepala rumah tangga akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang merasa kepanasan, anggap aja ini gladi padang Arafah.
Ini kita sedang wukuf insyaallah, sekaligus manasik haji. Yang amin yang nggak kuat berangkatnya 2050. Nah, jadi betul kata Nabi, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Makna fitrah, fitratul Islam. Anak ini sudah Islam, suci, bersih. Lalu siapa yang merubah anak ini jadi Yahudi? Fa abawahu yuhawidani. Bapaknya, ibunya merubah anak jadi Yahudi. Au yunassirani, jadi Nasara. Au yumajjisani, jadi Majusi, penyembah api. Kenapa tidak ada dalam hadis itu orang tuanya merubah anaknya jadi Muslim? Gak ada. Karena anak yang ibu kandung, anak itu sudah Muslim. Bapak cuma mengingatkannya melalui azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka setelah diazankan, tadi sebelum berangkat kemari datang bapak-bapak bawa anak. Umur anaknya berapa? Sekian bulan. Ini kurma Pak Ustadz. Kurmanya untuk apa? Tolong Ustadz tahnik. Saya kunyah-kunyah kurma, saya masukkan jadi kelingking, mulut anak masih kecil, saya masukkan. Biasanya anak-anak nangis, ini malah minta tambah. Kenapa anak kecil itu dikasih kurma? Karena tempat yang paling nyaman adalah rahim ibu. Enggak ada bayi yang di Afrika Utara yang kabarnya panas itu melompat karena kepanasan. Karena di dalam rahim adem, ayem, tentrem, tenang, senang, kenyang. Tidak ada bayi orang Eskimo lompat keluar jadi es batu. Kedinginan, nggak ada, membeku. Padahal di bawah 0 derajat Celcius. Karena rahim tempat yang paling adem, ayem, tentram, tenang, senang, kenyang, lenang. Lalu kemudian ketika lahir dia ke dunia, dia kepanasan. Lagunya panas, panas, panas. Ustadz merasa panas? Enggak, sedikit panas. Cuman ngelihat orang-orang yang adem ini, kita jadi ikut adem. Masya Allah. Jawabannya so sweet. Maka dikasih dia cairan kurma supaya dia badannya yang menggigil kedinginan, dia menjadi hangat lagi. Anak yang baru lahir jangan dikasih bandrek, ninggal. Dikasih cairan kurma, sunnah Nabi Muhammad SAW. Diazankan ke telinganya sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan kuat seperti itu, nangis dia. Itu azan subuh. Azannya slow aja. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang di masyarakat terbalik. Azan untuk bayi kuat, azan di masjid seperti untuk bayi. Setelah diazankan, disusukan sama ibunya.